Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Rahmayhani, NIM 2120-214. Di sini Ananda akan membacakan bagian A dan B, yaitu adapun bagian A, sejarah dan perkembangan Syiah. Penganut aliran Syiah dan juga sekian pekan dari ahli sunnah berpendapat bahwa benih Syiah muncul sejak Nabi Muhammad SAW, atau paling tidak secara politis benihnya muncul saat wafatnya Nabi Muhammad. Pada saat pembantaian Syiah Abu Bakar, ketika itu keluarga Nabi Muhammad SAW berjumlah sahabat memandang bahwa Sayyidina Ali Abi Thalib lebih berhak dan lebih wajar menjadi khalifah. Adapun berbeda dengan pendapat di atas, ketenangan Syiah mendapat bahwa munculnya Syiah berlin dengan masalah pengganti khalifah Nabi Muhammad. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar. Adapun sekte dan tokoh-tokoh Syiah, yaitu sekte. Dalam sekte Syiah terdapat beberapa kelompok yang ada ekstrem, moderat, yang ada juga yang ekstral. Di antara kelompok yang ekstrem adalah yang menampilkan Syiah Ali pada derajat kenabian, bahkan ada yang mencapai pengangkat Ali. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Sabiyah, Rabiyah, Khaisiniyah, dan Hakimiyah, dan Nur. Yang terakhir yaitu Syiah Zaidiyah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zira Ofelia, NIM 2120-211. Saya salah satu dari anggota kelompok 9. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang tokoh-tokoh aliran Syiah. Dalam pertimbangan Syiah, selain terdapat tokoh-tokoh populer seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, terdapat pula dua tokoh Ahlul Bait yang mempunyai pengaruh dan andil yang besar dalam pengembangan faham Syiah, yaitu Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin dan Ja'far al-Sadiq. Kedua tokoh ini dikenal sebagai orang-orang besar pada zamannya. Selain dua tokoh di atas, terdapat pula beberapa tokoh Syiah di antaranya, yaitu Naus bin Muhazim, Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Ash'ari, Ahmad bin Abi Abdillah al-Baraki, Ibrahim bin Hilal al-Taqafi, Muhammad bin Hasan bin Furuq al-Saffar, Muhammad bin Mas'ud Asy-Syasi al-Samarkandi. Selanjutnya Ali bin Babawash al-Qami, Syaikhul Masyaqih Muhammad al-Kulaini, Ibnu Akil al-Ummami, Muhammad bin Hamam al-Iskafi, Muhammad bin Umar al-Kashi, Ibnu Qaulawih al-Qami, Ayatullah Ruhullah Khomeini, Allamah Sayyid Muhammad Husain At-Tabai, Sayyid Husain Fadlullah Murada Mutarari, Ali Syara'ati, Jalaluddin Rahmat, dan Hasan Abu Amr. Itulah tokoh-tokoh dari kelompok Syiah. Selanjutnya, ajaran pokok dari kaum Syiah ada 5. Yang pertama, tauhid. Kaum Syiah juga meyakini bahwa Allah itu esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan juga tidak serupa dengan makhluk yang ada di bumi ini.
sama seperti faham Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi menurut mereka Allah memiliki dua sifat, yaitu al-thubutiyah yang merupakan sifat yang harus dan tetap pada Allah. Sikap ini yaitu mencakup mengetahui, berkuasa, hidup, berkehendak, cerdik, tidak bermula, kekal dan berkata-kata, dan benar. Sedangkan sifat yang kedua dimiliki Allah yaitu al-salabiyah yang merupakan sikap yang tidak mungkin tidak ada pada Allah. Sifat ini meliputi antara tersusun dari beberapa bagian, berjisim, bisa dilihat, bertempat, bersekutu, berhajat kepada sesuatu, dan merupakan tambahan dari zat yang telah dimilikinya. Kedua, ajaran pokoknya yaitu al-adl. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat yang maha adil. Allah tidak pernah melakukan perbuatan zalim ataupun perbuatan buruk yang lainnya. Allah tidak melakukan sesuatu kecuali atas kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Yang ketiga itu an-nubuwah. Kepercayaan kaum Syiah terhadap keberadaan Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin yang lainnya. Menurut mereka Allah mengutus nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia. Selanjutnya al-imamah. Bagi kaum Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia. Ia merupakan pengganti rasul dalam memelihara syariat, melaksanakan had dan hukuman yang melanggar dari larangan-larangan Allah. Selanjutnya al-ma'ad. Secara harfiah, al-ma'ad yaitu tempat kembali. Yang dimaksud di sini adalah akhirat. Kaum Syiah percaya sepenuhnya bahwa akhirat itu pasti ada. Menurut keyakinan mereka, manusia kelak akan dibangkitkan jasadnya secara keseluruhan, akan dikembalikan ke asalnya, baik daging, tulang maupun ruhnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Athari Noval, NIM 2120209. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang D, yaitu metode kalam Syiah. Metode yang dipakai dalam pendekatan kalam Syiah yaitu metode takwil. Yang pertama yaitu metode penafsiran Al-Quran oleh Syiah Islamiyah Batiniyah. Selanjutnya yaitu metode penafsiran Al-Quran oleh Syiah Isna Asyariyah. Dan yang terakhir yaitu metode penafsiran Al-Quran oleh Syiah Zaidiyah. Poin yang E yaitu polemik Syiah dan Sunni. Pengertian Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni. Ahlussunnah wal Jamaah atau lebih sering disingkat Ahlussunnah atau Sunni adalah mereka yang senantiasa tegak di atas Islam sesuai Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para kenalan tabi'in dan tabi'at tabi'in. Lebih kurang 90% umat muslim sedunia merupakan kaum Sunni dan 10% menganut aliran Syiah. Secara terminologi, Ahlu Sunnah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah dan berpegang teguh dengannya dalam seluruh perkara yang Rasulullah berada di atasnya dan juga para kenalannya. Oleh karena itu, Ahlu Sunnah yang sebenarnya adalah para kenalan Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Selanjutnya yaitu polemik Syiah Sunni. Konflik Syiah dan Sunni merupakan konflik yang dilandasi motif kekuasaan, bukan motif agama. Persaingan tersebut diwakili oleh rezim keturunan Bani Umayyah dan keturunan Bani Hashim berebut kekuasaan pasca wafatnya Rasulullah.
Namun, dalam rangka melegitimasi dan meraih simpatik, kedua belah pihak menarik konflik politik ke dalam isu agama. Dengan berbagai rekayasa, diciptakanlah isu-isu penyimpangan pandangan akidah. Kedua belah pihak menganggap keyakinan dan praktik kesyariatan para pendukung yang berseberangan sebagai keyakinan keliru. Persaingan tersebut diwakili oleh rezim keturunan Bani Umayyah dan keturunan Bani Hashim berebut kekuasaan pasca wafatnya Rasulullah. Namun, dalam rangka melegitimasi dan meraih simpatik, kedua belah pihak menarik konflik politik ke dalam isu agama. Dengan berbagai rekayasa, diciptakanlah isu-isu penyimpangan pandangan akidah. Kedua belah pihak menganggap keyakinan dan praktik kesyariatan para pendukung yang berseberangan sebagai keyakinan keliru. Isu penting yang diangkat oleh kelompok Syiah terkait aliran Sunni adalah perihal legalitas kekuasaan para pendahulunya, seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Sebagian aliran Syiah menganggap bahwa kekuasaan yang diraih oleh ketiga khalifah tersebut ilegal, karena merebut hak wasiat yang seharusnya diterima oleh Imam Ali. Pertengkaran teologis Sunni Syiah merupakan efek domino dari konflik kekuasaan. Para penggila kekuasaan menyeret masyarakat untuk masuk ke dalam lingkup kepentingan politik. Pertengkaran Sunni Syiah merupakan pertarungan hampir abadi yang terjadi sepanjang sejarah umat Islam. Sampai saat ini, pertarungan bekas kekuasaan tersebut menjadi pemicu yang paling mudah meledakkan emosi masyarakat. Sentuhan-sentuhan kecil yang dibalut dengan isu penyimpangan akidah sangat mudah membakar permusuhan. Di Indonesia, konflik Sunni Syiah bukan didasari pada konflik kekuasaan, melainkan kekeliruan sebagian masyarakat dalam menerima informasi ajaran mengenai teologi. Selain itu, rezim masa lalu pun memberikan kontribusi dalam munculnya konflik Sunni Syiah. Pada masa Orde Baru, Syiah dianggap sebagai agen revolusi yang berhasil menggulingkan para penguasa otoriter. Para penganut Syiah dianggap sebagai para pengekspor revolusi Iran dan revolusi lainnya yang didalangi kekuatan Syiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.